Semua analis teknikal itu sifatnya universal, jangan lupa. Maksudnya bisa diterapkan juga apabila trading pada instrumen yang lain, let's say forex, cryptocurrency. Dengan belajar analis teknikal di saham secara tidak langsung teman-teman menempatkan fondasi dasar untuk trading di instrumen yang lain. Oke, welcome back di RF Channel on YouTube. Selamat datang kembali dan terima kasih untuk teman-teman semua masih memiliki semangat belajar yang luar biasa dalam dunia trading dan investasi di channel ini, dan senang juga bisa kembali bertemu dengan teman-teman semua. Dan terima kasih atas yang memberikan saran dan masukan untuk konten apa lagi yang bisa di-sharingkan di dalam video ini. Dan juga kalau misalnya pingin untuk memberikan pertanyaan, bisa coba cek di kolom deskripsi. Ada nomor WhatsApp saya yang bisa selalu dihubungi. Saya menerima berbagai macam pertanyaan dan juga masukan. Channel ini saya memang sengaja untuk berisi video edukasi yang tidak hanya fokus kepada satu instrumen atau satu kegiatan saja, misalnya just trading or just investing, or kita tidak membahas mengenai spekulasi di sini. Tapi teman-teman juga bisa mendapatkan berbagai macam informasi edukasi di channel ini seperti edukasi mengenai reksadana, saham, forex, kripto, properti, bisnis, dan juga berbagai macam kegiatan mulai dari trading, investasi, info dari news yang terbaru. Kita juga bisa membahas misalnya dalam dunia fintech dan lainnya ya. Saya juga ada share program terbaru yang sudah berlangsung dalam episode di RF Channel dengan tema parenting bersama anak saya, yaitu adalah Ethenia Croft. Video ini banyak mengajarkan bagaimana cara mendidik atau mengedukasi sejak dini kepada anak-anak kita, karena kita baru belajar mengenai kesadaran, mengenai keuangan dan finansial setelah kita kuliah ataupun bekerja. Menurut saya itu sudah sangat terlambat. Jadi melalui kegiatan atau kejadian umum yang terjadi di sekitar kita, sebenarnya kita bisa mulai mengajarkan mengenai keuangan dan teori-teori kemapanan yang dipraktekkan ya. Jadi silakan Anda coba tonton pada video setiap hari Sabtu. Bahkan tidak menutup kemungkinan di masa depan kita juga akan terus membahas hal yang lainnya. Saya sengaja membuat seperti ini dengan tujuan supaya channel ini bisa menjadi one stop solution untuk edukasi, untuk teman-teman semua bisa belajar berbagai macam instrumen investasi dan hal yang berhubungan dengan wealth planning untuk kehidupan kita dan generasi selanjutnya. Kalau Anda mau memberikan request dan juga memberikan masukan, jangan lupa silahkan komen dan juga add WhatsApp saya. Nah, dari sekian banyak ragam jenis video dan konten yang ada di RF Channel, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang 4 mitos yang sebabkan trader sering salah kaprah tentang trading, spesifiknya di saham Indonesia, karena kebetulan saya mau gunakan contoh-contoh kali ini dalam saham Indonesia. Boleh? Oke, kita mulai ya. Sebenarnya nggak hanya di saham Indonesia saja, kadang juga mitos dan salah kaprah tentang trading di beragam instrumen lainnya juga serupa seperti forex dan kripto. So, buat teman-teman yang trading forex dan kripto juga bisa coba ikut dengarkan dan tonton video ini sampai selesai, karena selain akan bahas mitosnya, saya juga akan bahas fakta-fakta yang bisa memberikan insight untuk membantu teman-teman dalam trading lebih baik lagi. Yuk, kita coba mulai dengan bahas satu persatu ya. Berikut adalah 4 mitos yang sering terjadi yang kita lakukan saat trading. Ya, nah oke. Mitos yang pertama, harga pantau harus terus-terusan. Nah, ini jadi kita melakukan pemantauan harga tapi terus-terusan. Nah, saya nggak mau trading karena nggak punya waktu untuk pantau harga terus-terusan di layar. Biasa statementnya gitu. Repot ya memantau dari jam 9 sampai jam 4. Ya, dulu waktu saya pertama kali belajar, cara mikirnya begitu juga. Mitos pertama inilah mitos yang banyak sekali saya temui pada teman-teman awam yang mendengar tentang trading dari orang lain, atau teman-teman yang masih baru belajar tentang trading, termasuk juga saya. Tapi tahukah teman-teman bahwa tidak semua trading harus dilakukan dengan memantau pergerakan harga terus-menerus selama jam pasarnya buka? Bagaimana kalau cryptocurrency? Kalau cryptocurrency 24 jam, berarti pantau terus. Waduh, nggak tidur ya. Berdasarkan aktivitas tradingnya, pada umumnya kegiatan trading dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada scalping, swing trading, momentum trading, trend following, counter trend, dan lain sebagainya. Scalping biasanya disebut dengan istilah bahasa gaulnya adalah trading dengan gaya short dengan copet gitu ya. Atau kegiatan trading short bukan artinya sell, tapi short adalah pendek gitu ya. Ada kegiatan trading jual beli aktif dalam rentang waktu yang detik, menit, ataupun jam-jaman. Kebanyakan teman-teman yang beranggapan bahwa trading adalah kegiatan yang menghabiskan waktu, itu mungkin karena mengacu pada trading dengan cara scalping ini. Tapi tidak semua kegiatan trading harus dilakukan dengan cara scalping. Ada cara-cara trading lain yang tidak mengharuskan trader yang selalu bersenantiasa ada di depan layar dan memantau pergerakan harga. Contohnya saya sedang membuat video ini. Apakah saya terus memantau harga layar dan harganya? Tidak juga.
Misalnya contoh seperti swing trading dan momentum trading ataupun trend following. Swing trading memungkinkan seorang trader bertransaksi dalam hitungan waktu harian ataupun sampai dengan mingguan ataupun bulanan. Sedangkan momentum trading adalah trend following memungkinkan seorang bertransaksi hitungan waktu mingguan hingga bulanan ataupun lebih daripada 6 bulan, ya. Jadi itu bisa kita eliminasi dengan gaya trading yang berbeda. Nah, saya punya contoh untuk saham ULTJ yang proses naiknya sekitar 3 bulan. Nah, trader pun tidak harus mengamati grafik harga setiap saat. Dalam sehari mungkin 1 atau 2 kali saja meriksa bagaimana kondisi pergerakan harganya. Apabila harga saham menyentuh stop loss, maka lakukan stop loss keesokan harinya. Dan taking profit apabila sudah menyentuh target harga yang direncanakan atau diinginkan, atau pilih upgrade stop loss atau biasa dalam bahasa kerennya adalah trailing stop, atau biasanya juga kita bisa bilang adalah let your profit run, membiarkan sahamnya selama pergerakan harganya naik. Seperti itu. Faktanya tidak semua trading harus memantau pergerakan harga setiap saat. Ada juga cara trading yang santai tanpa repot. Oke, kita coba dulu deh biar nggak bingung nih ya. Kita lanjut dulu buat bisa membahas dengan lebih jauh. Nah, mitos yang kedua adalah banyak indikator akan semakin akurat dan untung. Nah, siapa yang pernah berpikir seperti itu? Saya juga bagian seperti itu loh gitu ya. Mitos kedua yang tidak kalah banyak ditemui oleh para teman-teman trader, khususnya para yang baru belajar, adalah semakin banyak indikator maka hasil analisa akan semakin akurat dan menguntungkan. Benarkah demikian? Jawabannya adalah tidak seperti itu. Itu adalah hoax ya. Faktanya trading tidak harus menggunakan terlalu banyak indikator. Terlalu banyak indikator terkadang malah membuat trader bingung ingin mengambil keputusan trading dengan acuan indikator yang mana. Penggunaan indikator trading secukupnya pun terkadang sudah cukup ampuh hasilkan profit. Terkadang 1-3 indikator sudah lebih dari cukup daripada menggunakan banyak sekali indikator lebih daripada 3. Dan ini bisa membantu trader mengambil keputusan dengan lebih cepat. Ya, oke. Nah, kita coba lihat ya. Ini saya punya contoh, namanya ada 2 grafik saham yang sama. Yang satu disetting dengan menggunakan banyak indikator, sedangkan satu lagi hanya dengan menggunakan exponential moving average 30. Ini adalah gaya trading swing saya. Ya, yang perlu diingat dengan baik adalah tidak ada indikator sakti yang selalu untung, sebab indikator pada dasarnya bukan alat sakti melainkan hanya alat bantu statistik. Saya coba berikan ilustrasi mengenai indikator ini ya. Jika indikator diibaratkan sebagai sebuah penggaris berukuran 20 cm, itu bukan artinya setiap benda yang diukur dengan penggaris tersebut nantinya akan berubah secara ajaib berukuran 20 cm. Penggaris 20 cm hanyalah penggaris biasa dengan ukuran 20 cm yang kita gunakan sebagai alat bantu untuk mengukur benda, di mana alat bantu ini terbatas, hanya bisa mengukur maksimal panjang 20. Bukannya mengubah benda diukur menjadi memaksa berukur 20 gitu ya. Demikian juga dengan indikator trading. Indikator digunakan sebagai alat bantu trader mengambil keputusan trading. Penggunaan indikator tertentu atau kemunculan sinyal yang dihasilkan oleh suatu indikator pada grafik saham bukan berarti membuat suatu trading pasti jadi menguntungkan. Indikator atau sinyal trading adalah alat bantu yang memberikan tanda potensi terjadi suatu dan bukannya memberikan suatu sinyal atau tanda kepastian akan hasil trading kita. Setiap indikator akan ada masa gagalnya. Indikator hanyalah alat bantu mempermudah trader mengambil keputusan. Tips dalam memilih indikator adalah dengan mempelajari beberapa jenis indikator. Kemudian pilih serta gunakan beberapa indikator yang teman-teman pahami cara penggunaannya dan teman-teman rasa cocok ketika menggunakannya tentunya. Sebelum trading menggunakan indikator tersebut pada suatu saham, coba tes terlebih dahulu indikator tersebut pada data historis pergerakannya atau 1-2 tahun. Mau lebih hebat, pelajari 5-10 tahun. Mau lebih hebat, coba pada banyak saham juga. Kegiatan tes ini biasanya kita sebut dengan istilah backtest. Apabila penggunaan indikator tersebut menghasilkan pola-pola beli atau jual di masa lalu, maka indikator tersebut juga diharapkan bisa dimanfaatkan di pola yang serupa di kemudian hari. Sinyal dari indikator tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan untuk membantu kita semua dalam mengambil keputusan di kemudian hari. Nah, ini adalah contoh yang saya maksud ya. Saya coba melakukan setting kembali pada grafik. Pergerakan harga pada grafik saham ini tidak pernah lebih rendah dari EMA 30-nya. Demikian kita bisa memanfaatkan indikator EMA 30 sebagai alat bantu mengambil keputusan, khususnya di keputusan ini di masa yang akan datang. Perhatikan juga bahwa pergerakan saham pada harga saham pada kondisi ini bisa berubah seiring dengan waktu, sehingga indikator yang kita gunakan perlu penyesuaian lagi. Dan ini kebetulan kita coba kasih lihat menjadi rule ketika benar, tapi pasti akan ada masa ketika indikator ini mengalami kegagalan. Oke, mitos ketiga, tidak usah stop loss, nanti kan naik lagi. Ini kita juga pernah bahas, tapi kita karenkan dengan kondisi sekarang. Mitos ketiga yang sering beredar pada para trader adalah kalau harga turun, maka tidak perlu stop loss. Harga saham turun, perusahaannya kan bagus gitu ya. Saya yakin teman-teman pernah mendengar betapa pentingnya disiplin stop loss. Dan semua pada mulanya pun disiplin dengan stop loss. Namun seringkali setiap stop loss harga malah berbalik arah. Karena berkali-kali mengalami kejadian seperti ini, maka seperti
dibohongin, maka muncullah budaya tidak usah stop loss. Budaya nggak usah stop loss ini pun semakin berkembang dan dikuatkan dengan keyakinan bahwa saham perusahaan apalagi yang bagus yang dipegang adalah saham yang oke sekali dengan fundamental yang kuat, dan ini dan itu diyakinkan akan naik lagi, yang entah kapan naiknya. Pada tahap ini mindset trader sudah tercampur dengan ilusi masa depan dan juga sudah mencampur adukan dengan yang namanya analisa fundamental. Ini orang mau investasi jangka panjang apa mau melakukan trading gitu ya. Alhasil budaya ini justru menjadi penyakit yang membuat trader tidak bisa trading lagi di masa depan karena uangnya sudah habis untuk nyangkut sebagai modal barang rugi gitu ya. Nah, pada beberapa tahap ekstrim, budaya atau kebiasaan ini bisa menyebabkan kebangkrutan juga pada trader. Ya, apalagi kalau dia menggunakan trading margin seperti itu ya. Nah, contoh kali ini adalah grafik saham Unilever Indonesia atau NVR yang berada dalam fase sideways yang cukup panjang setelah sebelumnya mengalami penurunan yang harga yang tidak kalah panjang. Faktanya tidak pernah ada yang tahu apakah harga akan naik lagi atau tidak. Trader harus disiplin dalam meminimalisir risiko, salah satu dengan cara melakukan stop loss. Ingat, ketika kita melakukan stop loss, maka kita kembali uangnya kepada kita dan kita hemat waktu untuk suatu hal yang tidak pasti. Seperti itu. Jadi, ini menjadi sesuatu yang menurut saya penting untuk bisa memanfaatkan stop loss dengan disiplin. Nah, mitos keempat yaitu adalah trading membutuhkan modal yang besar. Mitos selanjutnya tentang trading adalah membutuhkan modal yang besar. Coba kita berhenti sejenak daripada video ini, lalu coba pikirkan seberapa besar dana yang dibutuhkan trading versi Anda. Mungkin versi teman-teman ada yang 5 juta, 10 juta, 100 juta. Kalau menurut saya teman-teman bisa mulai trading ya mungkin dengan modal 500 ribu. Loh, kok harus 500 ribu? Trading saham apa nih? Nggak ada saham yang harganya murah dan layak di trading kan kalau harga modal 500 ribu. Nah, bukan ya, walaupun 500 ribu tergolong modal yang kecil, bukan berarti kita tidak bisa bertransaksi saham murah dan layak untuk ditradingkan. Jika kita transaksi satu lot adalah 100 lembar dan satu lembar adalah 5.000, maka kita hanya membutuhkan modal 500 ribu untuk trading satu lot. Saya ada rekap data kisaran harga per lembar pada saham-saham yang terdapat pada indeks LQ45 dari bulan Mei sampai dengan periode Juli 2023. Dan 45 saham yang terdapat di LQ45 ada 14 saham yang harga saham per lembarnya di atas 5.000, berarti kita nggak bisa mentransaksikan. Tapi ada 31 saham lagi yang per lembarnya di bawah dari 5.000, artinya bisa dibeli modal 500.000. Berarti 30 saham menjadi suatu pilihan yang cukup banyak atau sedikit? Banyak atau banyak banget atau sedikit banget? Dan layak banget atau tidak? LQ45 loh, gitu. LQ45 liquid dan layak untuk ditransaksikan pada periode tersebut. Ya Pak, kan kalau kita trading cuma satu lot modal 500.000, untung 10% saja hanya menghasilkan 50.000. Hasil untungnya nggak ada akan cukup untuk saya jajan. Dan apalagi buat kebutuhan sehari-hari dalam trading for living. Itu pun kalau untungnya tercapai 10%. Kalau cuma 5%, kalau kurang. Nah, bagaimana? Kapan saya kayanya? Nah, ini dia kesalahan selanjutnya dari trader pemula menurut saya dalam dunia trading. Kebanyakan orang ingin langsung kaya dalam trading saham ataupun punya cita-cita trading for living dalam 1 bulan ke depan dan beragam imajinasi lain yang ingin disajikan secara instan. Tidak ada yang salah kalau ingin kaya dari trading saham maupun punya cita-cita trading for living, tapi kita perlu mencapai tahap itu dengan proses yang baik. Saran saya biarlah trading satu lot bermodalkan 500.000 dijadikan sebagai sarana latihan. Seiring dengan memperbesar modal, mengasah kita punya mental dalam trading. Ada quote yang menarik yang bunyinya think big, start small, move fast. Nah, ini dia. Teman-teman boleh think big, alias berpikir memiliki cita-cita kaya dari trading ataupun trading for living. Tapi dengan mulai start small, artinya mulai perlahan secara bertahap dengan modal yang kecil. Dan move fast, alias segera action atau kerjakan dengan segera dan tekun ikuti prosesnya. Sehingga dengan berjalannya waktu dan berkembangnya keterampilan trading yang semakin mumpuni, maka tidak tertutup kemungkinan teman-teman bisa mencapai cita-cita dan harapan yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Nah, untuk teman-teman yang ingin trading dengan cara yang lebih santai, ini juga mau belajar cara manfaat indikator yang sederhana tapi powerful, mau tahu cara menentukan titik entry buy ataupun juga mungkin stop loss juga yang baik, serta belajar trading dengan trade lebih efektif, teman-teman bisa coba beragam buku yang kebetulan saya juga tulis ya. Nggak apa-apa, nah, buku ini baik sekali karena step by step ya. Dan contohnya adalah investasi saham ala swing trader dunia, trading versus investing, dan juga workbook analisis teknikal. Selain itu teman-teman juga bisa belajar secara interaktif bersama saya dan tim di kelas-kelas yang kita sediakan. Bisa start trading adalah kelas belajar analisis teknikal bagi pemula,
Trading Camp adalah belajar untuk advance dan lebih baik lagi secara menggunakan beberapa strategi. Di kelas umumnya saya berikan lebih beragam untuk case study-nya yang bisa membantu teman-teman semua untuk lebih belajar mengenai analisis teknikal ya. Terkadang ada keterbatasan untuk bahas sharing di RF channel ini tentunya karena kami berusaha coba sajikan video dengan durasi pendek mungkin teman-teman merasa itu terlalu pendek gitu ya. Jadi ya mohon maaf ya. Kalau juga kadang-kadang ada yang komplain dengan durasi yang kepanjangan yang dianggap bertele-tele, tapi edukasi mana ada yang pendek gitu ya. Oleh karena itu saya undang teman-teman untuk bisa ikut kelas di kelas belajar kami, yaitu adalah dalam format kelas yang misalnya kita dalam 1 hari penuh dan eksklusif, spesifik, bisa Anda record kembali, tonton recordnya dan panjang dan juga bisa tanya jawab sehingga memudahkan Anda untuk bisa lebih memahami mengenai esensi dasar dari trading. Anda bisa memesan buku atau mendaftar kelas melalui tim saya di 0852 882 6187. Ilmu analisis teknikal itu sifatnya universal, jangan lupa. Maksudnya bisa diterapkan juga apabila trading pada instrumen yang lain, let's say forex, cryptocurrency. Dengan belajar analisis teknikal di saham secara tidak langsung teman-teman menempatkan fondasi dasar untuk trading di instrumen yang lain. Forex, marginnya perlu kita perhatikan. Cryptocurrency, kita perlu memperhatikan untuk instrumen yang mana yang kita pilih, dari koin mana atau token yang mana bisa kita tradingkan. Mungkin ini dulu yang saya bisa bagikan pada video kali ini. Semoga 4 tips mitos salah kaprah ini bisa memperbaiki cara kita berpikir. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Semoga selalu bermanfaat. Stay tune di RF Channel on YouTube. Dan juga salam investasi untuk Indonesia dari saya, Ryan Filbert.